Halo, selamat malam. Sobat sebut saja Mawar semuanya, apa kabar? Oke, ketemu lagi ya. Kemarin minggu lalu kita membahas tentang janda. Sebetulnya kali ini kita mau lanjut, cuman mungkin lebih segmented dengan judul tujuan dan misi hidup gitu ya. Mbak Sani, halo, apa kabar? Oh, Mbak Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jelas ya, baik Kak sarannya? Gak pikir kayak kemarin ya? Ya, agak beda, nggak tahu kenapa ya. Baik ya Mbak Sani ya, oke kita buka dulu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Bang Aswar, anak soleh. Malam. Oke. Sehat Bang? Ya alhamdulillah lagi healing nih. Healing nih, aduh. Paling kalau abang sih, kalau saya boleh tebak, healingnya kayaknya kalau nggak ke makam ini. Oh kalau ini lagi di villa. Oh ya udah, kemajuan berarti biasanya healingnya tuh di makam gitu kalau abangnya. Ya itu. Oke. Malam hari ini kita sebenarnya lanjut, nggak apa-apa Bang, cuman ini tadi terbersit gitu loh. Kita kan udah mengawal Mbak Sani udah sekitar 1 tahunan ya nggak sih Mbak Sani ya? Soalnya udah mulai muncul, lebih kayaknya, mulai muncul gitu reminder-remindernya di Facebook gitu, udah 1 tahunan. Nah, ini kan progresnya kan kayak step by step gitu ya Bang ya, benar-benar yang masih slow gitu. Nah, apakah terbersit aja sih Bang? Apakah perlu kayak diberi kayak tujuan atau menemukan gitu Mbak Sani, itu perlu untuk menemukan kayak tujuanku apa sih, misiku apa sih gitu. Dan ini teman-teman di sini mungkin gitu juga mengalami satu problema yang sama. Soalnya kenapa ya, supaya hidup itu mungkin nggak berputar-putar aja gitu ya Bang ya. Jadi kalau kita tahu kan kita mau pergi kemana, dan paling nggak kita tahu gitu loh ke depannya arahnya kemana gitu. Gitu sih Bang, kurang lebih gambarnya. Oke, keren banget ini nih. Ya ini kebetulan saya lagi juga ada ada kelas ya. Jadi ada kelas di sebuah villa ini dengan teman-teman dari alumni MTLOC begitu ya. Jadi kelas intensif. Dan hari ini temuannya ini banyak banget. Ada yang tentang hutang, ada macam-macam. Dan memang itu sejak acara Surabaya ya. Sejak acara Surabaya itu kita sudah mulai ngebahas apa yang disebut dengan mini. Ya, kalau bersih mulutnya nanti Bu pukul. Ibunya mau dengar kelas. Jadi oke. Jadi kita mulai bahas pentingnya meaning dan purpose gitu ya. Dan saya kira itu itu penting sekali dibahas. Jadi mengapa, itu pertanyaan yang sangat bagus ya, itu namanya statement problemnya. Statement problemnya kan, mengapa hidup ini mutar-mutar aja gitu kan. Itu statement problem namanya. Statement problem. Mengapa hidup ini, atau tepatnya hidup saya lah ya, hidup saya bukan sepertinya, memang gitu ya. Kalau sepertinya itu kayak kita nggak kenal banget. Memang hanya jalan di tempat. Saya pernah mempertanyakan ini ya. Pertanyaan ini nih, jadi
Jalan di tempat itu bukan berarti nggak ada pencapaian ya waktu itu. Jadi lebih tepatnya itu ya ada begini lalu kembali begini lagi. Atau mungkin bisa dianggap ini sebagai istijrot. Jadi hidup ini hanya menjalani istijrot demi istijrot. Jadi happy sebentar, nyungsep lagi, happy sebentar, nyungsep lagi. Mungkin itu ya maksudnya jalan di tempat, maksudnya tetap jatuh ke tempat semula. Ya kan, tempat semula lagi. Ya, pertanyaan ini saya ajukan tuh kalau nggak salah tahun-tahun 2009-an lah ya. Awal-awal 2009. Jadi di awal 2008 ya. Awal 2008 waktu itu saya berarti umur berapa tuh ya? 84. 2008 dikurangi 1984, 24 tahun lah. Saya 24 tahun itu sudah, jadi 2007 saya udah tidak bekerja lagi. Umur 23 itu saya udah lepas seluruh posisi saya. 2008 ini kalau dihitung-hitung waktu itu uang saya mungkin lebih lah 100. Ya pasti lebih 100. Lebih 100 juta waktu itu. Kalau uang itu karena saya tinggal kerja, tidak kerja, itu saya pakai buat ya jualan ya. Saya pakai buat jualan. Lalu jualannya itu akhirnya proses jualan itu membawa keadaan uang saya nol lagi gitu, nol benar. Padahal untuk mengumpulkan uang ratusan juta itu ya saya kerja waktu itu. Jadi saya umur 21 itulah. Ya posisi saya udah bagus. Makanya umur 23 itu uangnya banyak. Lalu bisnis 2009 brok habis. Sehingga muncul pertanyaan statement problem pada seperti yang tadi Mbak Ike ucapkan gitu ya. Dan ini saya kira harus dikenali nih. Jangan-jangan tuh teman-teman ini tidak ada lagi statement problem. Artinya kalau statement problem itu tidak diucapkan, gagal diidentifikasi, itu berarti dia mengalami normalisasi. Dia mengalami normalisasi. Jadi memang itu perlu orang mengucapkan statement problem. Ya. Tadi juga waktu kelas di vilanya ini di daerah Tembalang ya, Villa Sareh. Paling 1 kilo dari kantor PCI, tapi bagus tempatnya. Teman-teman dari Jakarta nyewa sini, udah kuliah dari tadi malam. Ini udah kuliahnya itu udah 4 sesi ya sehari ini. Nanti habis ini kan acaranya itu tapping for healing, nanti kuliah lagi. Jadi ya kita memang harus mengucapkan statement problem biar jelas. Di tahun 2009 pertanyaan ini saya ajukan dan salah satu jawaban yang tersedia waktu itu
Saya kira itu semua kita kenal. Kita kemudian tuh menunjuk program bawah sadar, ya, PBS, program bawah sadar, sebagai biang kerok. Ya, PBS kita yang bermasalah. Cuman, ya saya akhirnya meneliti, apa sih PBS? Teman-teman ini ya, familiar ya dengan program bawah sadar. Jadi program bawah sadar waktu itu lagi marak-maraknya. Jadi dunia pengembangan diri kita, dikit-dikit tuh semua itu bawah sadar gitu. Kemudian saya tuh karena ini adalah program bawah sadar, artinya sesuatu yang bersifat psikis. Ya waktu itu saya 2009 itu di Jogja, saya kembali ke Jogja, mungkin tapi 2009 pertengahan lah. 2009 pertengahan, kemudian saya diculik oleh Fasrun biar saya mau tinggal di rumah Om gitu. Saya nggak mau waktu itu. Saya nggak mau tinggal di rumah Om ya karena gengsi. Karena gengsi tinggi daripada aku malu gitu ya waktu itu depan Om. Mending aku numpang di kosan teman gitu. Tapi karena Fasrun tiap sore datang, dia selalu bawa bawa makanan. Ya, karena dia tahu saya numpang di kosan teman tuh nggak punya bekal apa-apa. Pokoknya modal saya berharap kebaikan hati teman saya itu. Ya kebetulan dia anak pejabat ya. Anak pejabat di Kendari, anak pejabat di Kendari ya. Saya pikir ya dia baik hati dan dia juga punya minat yang sama dengan spiritualitas gitu ya. Waktu itu syaratnya tinggal sama dia, ya nggak apa-apa, aku tinggal sama dia di kosan dia, makan dibayarin dia, tapi harus menemaninya diskusi sampai subuh. Pernah kita diskusi 2 hari nggak tidur, ya saya nyerah gitu ya. Saya nyerah. Terus ya tapi jangan, kalau semalam lah masih kuat ya diskusi terus. Tapi kalau sampai 2 hari nggak tidur nih, badan saya jadi ringan gitu. Ya mungkin ada 3 bulanan lah saya nunut tinggal di daerahnya itu Pelosok Kuning ya, di Jogja. Saya tinggal situ 3 bulan di belakang musola. Jadi karena Fasrun itu bawa makanan tiap hari dan dia bilang ini akan terus dia lakukan gitu. Akhirnya dia ambil trolley bag saya. Kamu ini bikin pusing saya katanya. Dia ambil trolley bag. Ya udah dia bawa, akhirnya saya ikut gitu. Malu sekali waktu itu karena kok bisa gagal gitu. Ngobrol dengan Om gitu ya. Lalu kemudian oleh Om tuh ya sudah kamu pelajari kalau memang itu statement problem adalah bawah sadar, coba kamu cari psikolog gitu. Waktu itu juga saya sudah belajar EFT, ya sudah belajar EFT. Saya EFT itu kenal 2007 bulan Mei melalui SAFE, gitu. Tapi saya pelajari terus gitu. Saya pelajari terus. Akhirnya mempelajari PBS, program bawah sadar. Dan kalau kita ya baca-baca buku tentang hipnosis macam-macam kan selalu bawah sadar itu yang disebut-sebut, gambarnya selalu kayak begini kan, fenomena gunung es.
Cuman saya tetap tidak mengerti gitu. Apa sih yang disebut program bawah sadar ini gitu ya. Saya tidak mengerti. Saya tanya ke psikolog juga, tidak memuaskan bagi saya. Tidak terlalu memuaskan. Lalu kemudian waktu itu karena ternyata tinggal di Om itu enak ya. Paling enggak saya dapat jajan tuh. Ya kalau tak hitung-hitung sebulan tuh bisa 3 juta ya. Saya tinggal sama Om dapat uang jajan segitu. Dan itu menjadi modal saya untuk beli buku banyak gitu ya. Kenal Hawking waktu itu. Tapi Hawking tidak terlalu tidak terlalu membahas bawah sadar. Tak kebetulan waktu itu 2009 tuh pernah terbit buku Biology of Belief, tapi judulnya itu bukan lagi Biology of Belief. Jadi pernah Bruce Lipton itu bukunya diterbitkan oleh Anagramedia gitu, tapi judulnya aneh banget. Saya kenal Bruce Lipton tuh saya kenal Bruce Lipton tuh dari 2007 karena Bruce Lipton itu memberikan semacam testimoni di FI ya. Jadi saya dulu pernah ngupload. Ini saya yang upload nih. Ini dulu 12 tahun yang lalu. Saya itu sudah nerjemahin ini saya ini. Di sini itu ada Bruce Lipton memberikan testimoni. Saya teliti siapa sih Bruce Lipton ini. Jadi 12 tahun yang lalu itu saya mulai nerjemahin kayak gini. Ini Bruce Lipton. Jadi setiap tokoh yang ngomong di video ini tuh saya cari. Saya cari. Nah ini Naswar itu kan. Jadi 12 tahun yang lalu itu saya sudah menyelidiki banyak hal. Selidiki gitu. Jadi bukan baru sekarang gitu. 12 tahun yang lalu itu saya nulis untuk penerbit Galang Press. Penerbit besar di Jogja itu Galang Press, saya penulis di sana. Berarti 2011 ya. 2011. Hal yang menarik itu kemudian saya kemudian itu selidiki Bruce Lipton. Pokoknya seluruh tokoh-tokoh yang ngomong di dalam video EF itu saya cari. Saya menggunakan internet untuk mencari karya-karya mereka. Lalu kemudian tuh nemu Bruce Lipton ini, saya pelajari gitu ya. Dan akhirnya saya ngeh betul apa yang disebut dengan program bawah sadar. Jadi Bruce Lipton tuh menjelaskannya itu sangat detail. Saintis banget lah, nggak pakai metafor. Nggak pakai metafor gunung es. Ini kan analogi ya. Tapi itu tidak menyentuh kehidupan sesungguhnya. Sampai saya baca Bruce Lipton. Di Bruce Lipton itu menjelaskan bawah sadar dengan satu contoh yang nyata. Kebetulan dia ilmu biologi, dia menjelaskan tentang sel tunggal gitu. Sel tunggal ya. Jadi sel ketika dihadapkan dengan dua zat, vitamin atau racun, sel ini bisa membaca ini, dia akan bisa membaca. Jadi dia bisa membaca. Tidak hanya bisa membaca, dia juga akan bisa membedakan. Bisa membaca, membedakan. Berarti kan dalam diri sel ini telah ada database.
telah ada database, telah ada kecerdasan. Ya kan? Karena dia bisa membaca dan membedakan, berarti kan di dalam dirinya ada database itu. Berarti dalam diri sel tunggal ini dia punya database untuk seluruh, katakan, molekul, unsur kimia apapun di alam ini, sehingga dia bisa baca dan dia bisa bedakan. Nah, seperti itu. Lalu kemudian dia tidak hanya membaca dan membedakannya, perilakunya kemudian perilaku sel ini akan akan memilih vitamin, bukan racun. Dia akan memilih vitamin, bukan racun. Pertanyaannya adalah mengapa? Why? Mengapa dia lebih memilih vitamin, bukan racun? Mengapa? Padahal dia bukan sarjana kimia misalnya sel ini kan. Karena pada diri sel itu sudah ada purpose dan meaning. Sudah ada purpose dan meaning. Purpose itu artinya dia telah membawa peran ilahiyah pada dirinya sendiri. Peran ilahiyahnya inilah yang mendorong dia untuk bahwa hidup untuk menjalani peran itu purpose. Hidup untuk peran ilahiyahnya saja. Sementara meaning artinya, karena dia punya purpose itu, hidup untuk menjalani peran ilahiyahnya, artinya dia dirinya otentik. Maknanya apa? Kalau saya memilih ini, itu berarti saya menjalankan peran ilahiyahku. Kalau saya pilih racun, berarti saya mengingkari peran ilahiyahku. Itu meaning and purpose seperti itu. Nah, inilah program bawah sadar yang paling bawah sadar. Artinya ternyata bawah sadar itu adalah meaning purpose kita gitu. Ya kan? Saya jadi mengerti apa yang disebut dengan program bawah sadar. Itu artinya meaning and purpose yang melekat pada rasa kesayaan itu. Ini melekatnya pada rasa kesayaan. Akhirnya saya kemudian tuh karena sudah punya pemahaman sendiri tentang bawah sadar, saya menjauhkan diri saya dari wacana-wacana umum, pikiran bawah sadar lah, itu saya jauhkan. Enggak, ini karena ini meaning and purpose gitu, yang melekat pada rasa kesayaan. Ini bukan hanya soal pikiran, ini bukan soal psikologis. Psikologis itu hanya yang terlihat dari meaning purpose. Ini urusan spiritual ini, karena sudah menyangkut rasa kesayaan. Jadi bahkan pada sel tunggal, dia telah memiliki rasa kesayaan yang murni. Memiliki rasa kesayaan yang murni. Saya nggak bisa, saya akhirnya punya, kalau kayak gini, oke, saya akan susun konsepku sendiri. Saya tidak puas dengan bacaan yang pikiran. Enggak, ini tuh rasa kesayaan kok. Yang artinya itu meaning and purpose. Jadi, karena ada meaning and purpose pada jiwa setiap makhluk, itulah alasan kenapa ikan tidak perlu kursus berenang, karena memang
dia hidup untuk menjalani peran ilahiyahnya. Apa? Berenang. Apa artinya berenang? Dia ikut kreatif. Kreatif membangun kehidupan yang lebih tinggi. Itu meaning and purpose. Kenapa ikan berenang? Tidak jalan jongkok misalnya kan. Karena itu sudah ada di dalam gitu. Sudah intrinsik, sudah intrinsik. Sudah intrinsik. Sampai sini clear nggak, teman-teman? Konfirmasi dulu, konfirmasi dulu. Konfirmasi dulu. Kalau clear nggak sih? Oke, yang lain, yang lain. Ini kalau nggak clear nih teman-teman, nih akhirnya nggak akan mengerti statement problemnya. Kenapa hidup kayak begini nih gitu. Clear ya. Yang lain baru sedikit ini yang clear nih. Ya Ibnu Salis clear juga ya. Kalau nggak clear ya besok push up. Jadi akhirnya saya mengembangkan pemahaman sendiri. Ini nggak bisa ini. Pertanyaannya kan adalah kenapa manusia kenapa manusia menderita gitu. Saya kemudian tuh kalau memang setiap makhluk itu sudah punya meaning purpose ilahiyahnya, kenapa saya tidak sukses? Kenapa saya tidak sukses? Apa saya ini menjalani meaning purpose untuk gagal, tetapi tidak mungkin gagal. Tidak mungkin ada meaning purpose untuk gagal karena Tuhan itu kan maha hidup, maha kreatif. Nah, itu kemudian temuan ini orang sel tunggal aja nggak pernah kuliah biologi, nggak pernah kuliah fisika, dia bisa kok berperilaku sesuai dengan yang sebenarnya. Artinya dia kreatif. Kenapa? Karena dia rasa kesayaannya itu tidak ada problem di sana. Jadi ternyata pada makhluk kayak binatang tuh dia tidak punya problem spiritual. Apa sih problem spiritual itu? Problem spiritual itu apa gitu? Akhirnya kan pencarian saya lanjut. Oh ini masalah spiritual ini. Apa problem spiritualnya itu apa? Ini kan. Problem spiritualnya adalah kan pada rasa kesayaan itu intrinsic meaning and purpose. Ya toh? Dengan itu maka kemudian perilaku diperagakan. Jadi perilaku itu adalah perilaku itu peragaan dari meaning purpose itu kan. Perilaku yang tampak baik di tubuh sampai di peradaban. Set. Itu adalah peragaan dari rasa kesayaan itu. Dan dalam rasa kesayaan inilah ada meaning, ada purpose, yang kemudian meaning purpose ini melahirkan apa? Kecerdasan. Itu. Jadi soalnya adalah jangan-jangan tuh rasa kesayaanmu itu punya meaning purpose yang terbatas. Curiga saya. Lalu
penelitian pribadi ini kan, kemudian membawa saya ke peta Hawking, dan Bruce Lipton itu bagus menjelaskan perspektif evolusioner gitu. Dan akhirnya ketemu Hawking, ketemu peta Hawking itulah dasar saya menemukan semacam peta dimensi. Lalu saya masih ingat pertama kali kopdar di Medan tahun 2018. Saya langsung mengkategorikan bahwa di peta Hawking itu sebenarnya menunjukkan meaning purpose ada 3 kan. Ada yang survive, ada yang adaptif, ada yang kreatif. Jadi meaning purpose itu ada 3 kategori ini pada manusia. Yang ini kalau sudah tercerahkan baru punya meaning purpose. Yang kreatif seperti seperti sel tunggal tadi. Sel tunggal tidak pernah mempelajari ini. Sel tunggal itu tidak pernah mempelajari meaning purpose yang terbatas. Tidak pernah. Manusia, jadi manusia itu gagal karena dia mempelajari sebelum mengenali meaning purpose yang otentiknya, dia terlebih dahulu belajar meaning purpose yang terbatas. Itu perlu dicatat itu. Kok bisa begitu? Penjelasannya begini. Ini ya. Ini temuan-temuan pengetahuan sendiri. Oke. Ini nggak ada di buku manapun pokoknya ini. Khas temuan sendiri lah. Formulasi sendiri. Gas. Jamak tunggal, ya ta? Jamak. Subjekan level 1 tunggal, kesubjekan level 2 tunggal, level 3. Saya, kamu, dia, kita, kami, kemudian apalagi kalian, mereka. Apa makna tunggal? Jangan satu, itu bukan makna namanya, itu namanya sinonim. Tunggal itu artinya meaning purpose yang melekat pada tubuhmu, ketubuhan. Apa artinya jamak? Jamak itu meaning purpose yang bersifat sosial, orang banyak. Dari sinilah kemudian tuh jiwa kita, rasa kesayaan kita. Rasa kesayaan kita terisbatkan, ya, terisbat pada ketubuhan. Dari situlah dia dapat meaning purpose. Hidup hanya untuk mengikuti meaning purpose ketubuhan apa? Makan, minum, tidur, kikuk-kikuk. Itu meaning purpose ketubuhan kan? Itu kita pelajari secara bukan secara alamiah. Lalu kemudian ada evolusi rasa kesayaan berikutnya. Meaning purpose yang kita dapat di sosial pertama kita. Dan keduanya ini adalah rasa kesayaan dengan meaning purpose yang terbatas atau es kecil, ya, atau es kecil.
Yang seperti itu. Jadi nggak usah ini, apa namanya, nggak usah pakai kategori pikiran, nggak usah, kesayaan aja. Itu saya dulu stres berat karena terlalu banyak kategori tentang diri saya. Pikiran, hati, perasaan, enggak, rasa kesayaan aja udah. Dikumpulin di rasa kesayaan, lalu rasa kesayaan ini kamu isbatkan, terisbat pada ketubuhan, maka meaning purpose-mu itu mengikuti meaning purpose ketubuhan. Itu kita pernah di fase itu. Lalu menjelang dewasa, kemudian kita mengenal lingkungan sosial. Lalu rasa kesayaan tadi juga diisbatkan pada sosial. Maka meaning purpose kita adalah meaning purpose di lingkungan sosial. Jadi itulah program bawah sadar. Dan kedua-duanya ini memberikan rasa hidup yang terbatas. Rasa kesayaan yang terbatas. Ya kan, rasa kesayaan yang terbatas. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa melampaui ini? Bagaimana melampaui rasa kesayaan yang sudah terlanjur diisbatkan pada tubuh dan pada program sosial? Gimana coba? Waktu itu saya masih didampingi oleh ya mentor saya, yang Mbah Hadi gitu ya. Jawabannya sih Mbah, ya itulah alasan kenapa seluruh nabi dan rasul itu hanya membawa ajaran yang sama, yaitu ilallah. Biar rasa kesayaan manusia itu diisbatkan ke yang otentik, bukan yang terbatas ini. Jadi, kalau rasa kesayaanmu itu tidak kamu isbatkan pada kesayaannya, maka berarti kamu hanya akan hidup dengan rasa kesayaan yang terbatas, yang dari tubuh dan sosialmu. Situ saya walah, wes afirmasi. Ternyata ini ndak bisa diafirmasi model pengembangan diri ini. Ini harus shifting rasa kesayaan, ini harus tobat ini. Situ kemudian tuh saya menjalani program spiritualnya, yaitu saya mengerti kenapa ajaran-ajaran orang tercerahkan itu selalu ilallah. Karena itu menyangkut isbat rasa kesayaan. Situ wirid. Akhirnya kemudian tuh harus ditambah lagi berarti. Harus ditambah lagi rasa kesayaan ini yang bersifat transenden. Harus ditambah. Rasa kesayaan ini harus ditambah kategorinya. Inilah spiritual. Nah sekarang itu spiritual tuh kadang nggak jelas statement problematik. Kenapa sih harus ada spiritual? Ya karena memang tanpa spiritual, rasa kesayaan itu terbatas. Kamu nggak otentik, lebih cerdas sel tunggal daripada kamu, meskipun kamu sudah PhD di bidang biologi gitu kan. Karena kamu menjalani hidup dari hal yang terbatas. Setelah afirmasi, dikonfirmasi hasilnya, alhamdulillah halusinasi. Ya kan? Wah, di situ saya Situ akhirnya ingin menjelaskan pemahaman ini dulu saya enggak cerdas kayak sekarang. Saya butuh pertolongan dari Hawking sebagai kosakata. Karena memang saya ya dididik, dimentori sama Mbak itu untuk
melarutkan, mentransendensikan rasa kesayaan yang terbatas, purpose, meaning purpose yang terbatas kepada rasa kesayaan yang otentik, ilallah, ilallah, ilallah. Dengan begitu itu saya akhirnya mampu merasakan meaning purpose yang otentik, yaitu yang kadang dibilang kepala batu anak ini, enggak. Seperti itu. Jadi, ya hidup itu memang hanya akan bolak-balik kalau selama meaning purpose-nya itu diisbatkan dalam sesuatu yang bermula dalam ruang waktu, yaitu ketubuhan dan sosial. Ketubuhan ini yang menurut secara bahasa itu menghasilkan orang pertama tunggal. Dan secara yang sosial ini orang pertama jama. Itu maksudnya itu. Itu rasa kesayaan itu. Akhirnya saya punya konsep sendiri. Lalu setelah saya tambahkan harus ada satu sumber rasa kesayaan, yaitu ilallah. Situ. Makanya dari dulu itu ya ilallah gitu aja. Karena ini nggak bisa ditolak. Kamu tolak, kembali ke sini. Kamu akhirnya terpenjara. Meaning purpose-mu terpenjara. Hidup hanya untuk adaptive survive. Maka solusinya tidak ada yang lain kecuali ilallah. Ini dari pandangan ya yang saya dan itu terkonfirmasi dalam kajian Hawking. Kemudian meaning purpose itu ada yang terbatas, S kecil dalam ruang waktu, ada yang otentik. Ini yang kemudian dualitas, ini yang non-dual. Gitu loh. Jadi pertanyaan Mbak Ike tadi itu jawabannya kayak begini. Jawabannya kayak begini gitu. Dan itu kita tidak bisa menambahkan meaning purpose dari luar. Sesuatu intrinsik yang sudah melekat. Meaning purpose yang lama ini tidak akan hilang begitu saja. Dia harus dinafikan terus-menerus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru ilallah, ilallah, ilallah. Nah, bisa kamu afirmasi saya kaya. Oh, enggak ada meaning purpose itu di dalam rasa kesayaanmu itu gimana? Oh, itu sesuatu yang intrinsik. Yang ada itu adalah hancurkan meaning purpose atau lampauilah. Jadi pilihannya itu cuma ada dua. Normalisasi sajalah. Normalisasi saja meaning purpose yang terbatas ini. Artinya kamu nggak usah berpikiran mau sukses, nggak usah, udah. Nandur aja udah. Daripada stres. Atau lakukan rekontekstualisasi. Rekontekstualisasi rasa kesayaan. Rekontekstualisasi ada dua cara, melalui jalan pencerahan, satori, atau melalui jalan kenzo. Kenzo itu seluruh yang kamu pelajari di sosial langgar semua. Mungkin mirip-mirip Osho, ya. Mirip gerakannya Osho. Jadi semua meaning purpose sosial itu dilanggar semua aja. Tapi itu bentuk rekontekstualisasi. Tapi kan kita kita kan tidak boleh lakukan lewat pencerahan, tidak lewat kenzo. Nggak boleh melanggar itu. Tapi kalau saya pelajari Osho, itu dia anti benar dengan meaning purpose dari sosial. Maka dia langgar semua, nggak ada urusan. Nggak ada urusan gitu ya. Nggak ada urusan, itu Osho. Maka dicap dia adalah pria yang paling berbahaya. Karena kemudian itu semua dilanggar. Nggak ada urusan. Ya, satu sisi itu benar, tapi kita sanatnya tidak begitu.
rekontekstualisasi tidak bersanad ke Osho gitu. Kita bersanatnya, kita punya sanat sendiri gitu. Ya silakan kalau mau ke Osho ya silakan. Ya terserah aja lah. Ya sanatnya dewe-dewe. Akhirnya dibubarkan. Ya. Tapi ada jalan pencerahan. Nah, inilah pentingnya kita dalam spiritual itu mesti ada mentornya lah. Mesti ada pembimbingnya. Salah sanat ya salah jalan, bukan salah jalan, beda jalan gitu. Jangan salah-salahin, biarin. Ini kan S besar, S kecil ini kan, ya silakan saja gitu. Pilihan masing-masing, meaning and purpose masing-masing. Pokoknya beda sanat ya beda aja. Nggak salah tapi beda gitu aja udah, biar nggak ribut. Nah, memang di PCI itu kita punya sanat pencerahannya itu ada sendiri. Seperti yang kita bahas tadi pagi di TBP. Tapi itu memang orang itu tidak mungkin ya, karena dia tidak mengerti apa sih persoalan dasar spiritual. Ya ini, rasa kesayaan yang menghasilkan minimum purpose terbatas itu bikin stres. Dan solusinya hanya normalisasi atau rekontekstualisasi gitu. Jadi ya kalau pakai semua dilanggar dan diserang itu kamu jalan Kenzo gitu. Itu sanatmu ya enggak beda berarti. Soalnya kalau di kita itu sanatnya itu enggak diserang, disembuhkan. Tetapi itu berarti kan jalur pencerahan dulu baru turun untuk menyembuhkan meaning purpose. Itu pentingnya agama. Syariat itu mengatur itu gitu loh. Nggak kok kabeh dihancurkan, diserang lah terus piye. Setelah pencerahan terus yo habis masyarakat lah. Iya, dirangkul bukan dipukulin gitu. Ya itu kita punya sanat itu dirangkul. Bukan dicangkul Mas Yanto ya. Jangan mau cangkuli gitu. Kita tidak ada konflik apapun. Nah, itu jawaban untuk Mbak Ike. Karena ini udah jam 8, saya harus pindah ruang di TFH. Ya, semoga ya memberi, apa sih persoalan spiritual? Itu dulu. Ada masalah apa sih pada you? Nah, ini loh. Kita akan, ada masalah apa pada you? Meaning purpose-nya terbatas atau meaning purpose-nya otentik. Nggak sekolah tapi pintar lah, otentik kok. Otentik. Karena itu hasil dari transendensi meaning purpose yang terbatas. Itu dulu malam ini, matur nuwun, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih. Keren banget ya teman-teman semuanya. Mbak Sani masih ada nggak ini? Tadi kayaknya sempat ketendang, jadi nggak sempat membahas Mbak Sani sama sekali ya. Oke, nggak apa-apa deh, Mbak Sani udah. Oh, masih ada Mbak Sani? Halo, Mbak Sani? Ya udah. Oke, baik. Terima kasih semuanya, teman-teman. Keren banget. Untuk minggu depan kita lanjutkan ya, dan minggu depan usahakan hadir semuanya karena kita ada something special ya untuk minggu depan. Tunggu pengumumannya di grup. Keren banget kita praktekin untuk pengetahuan malam hari ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali minggu depan. Selamat malam.